industri. Jadi ada manufacturing praktis ini. Dan untuk manufacturing praktis sendiri ini masing-masing industri memiliki SOP-nya masing-masing. Jadi kalau nanti teman-teman masuk ke dunia industri itu pasti SOP-nya macam-macam dan SOP itu nanti disesuaikan kebutuhan oleh masing-masing tempat bekerja teman-teman sendiri. Jadi nggak semuanya itu sama, semua perusahaan itu sama enggak, tapi masing-masing perusahaan itu punya eh, masing-masing perusahaan itu punya SOP-nya masing-masing sehingga SOP-nya itu dipilih yang paling efisien dan ekonomis terhadap usaha di industri masing-masing. Nah, kalau yang akan saya coba paparkan pada malam ini adalah good manufacturing di industri minyak atsiri, terutama ini masih di skala UMKM ya, yang di paling bawahnya nanti jadi penyulingan dan di industri rantai tengahnya. Mungkin selanjutnya Bu. Nah, pengertian GMP-nya ya, atau dalam bahasa Indonesia itu ya cara produksi yang baik. Kalau di kosmetika ada namanya CPKB, cara produksi kosmetik yang baik. Nah, kalau di industri itu macam-macam. Nah, dan itu biasanya itu ada peraturan perundang-undangannya. Kalau yang minyak atsiri itu ada KKNI-nya mengacu pada saya lupa nomornya berapa, tapi tahunnya 2017 kalau tidak salah itu dari Kementerian Ketenagakerjaan. Itu nanti bisa mengacu ke arah sana untuk teman-teman yang mau serius di apa namanya dunia minyak atsiri. Gitu ya. Jadi dasarnya adalah peraturan tentang cara yang untuk mencapai kualitas yang konsisten dan dalam produk yang dibuat. Nah, jadi GMP itu seperti yang saya bilang di depan tadi, GMP itu semua perusahaan tidak sama, tapi poin-poinnya adalah efisien, kemudian konsisten. Ya, jadi GMP itu dibuat untuk itu. Jadi supaya misalnya kalau misalnya teman-teman nanti jadi supervisor atau jadi manajer gitu kan, ketika nanti anak buahnya satu tidak bisa datang atau sakit atau mengundurkan diri, itu tidak akan terjadi pincang ketika terjadi pergantian orang atau SDM atau memang sudah di istilahnya GMP ini adalah membakukan cara produksinya. Nah, bagaimana cara mendapatkan GMP? Ya otomatis kita biasanya melakukan riset-riset. Maka di dunia industri itu riset itu sangat penting. Apalagi teman-teman S1 kimia ya, ini cukup penting sekali kalau misalnya kalau misalnya teman-teman ini melakukan riset. Jadi risetnya itu kalau selama ini kan riset hanya sebatas riset ya, terus ditulis kemudian ditaruh di perpustakaan sampai berdebu dan nggak dibuka-buka lagi. Nah, kalau di industri risetnya itu teman-teman kumpulkan kemudian dilihat dijalankan. Nah, ketika dijalankan ada sesuatu masalah, nah itu risetnya itu diperbaiki kembali. Jadi kalau misalnya di dunia industri kita riset masalah A, kemudian masalah A itu kita dapatkan solusinya. Nah, begitu kita lakukan solusinya, oh ternyata terdapat masalah A tadi ada eh, masalah A apostrop. Nah, itu kita perbaiki lagi terus begitu sehingga tercapai GMP yang baik, yang final dan efisien. Jadi baik lagi kalau menurut pengertiannya di sini kan tentang cara mencapai kualitas yang konsisten dalam produk yang dibuat. Jadi kita butuh itu juga butuh riset untuk mana alur yang paling efisien, paling singkat. Kalau di apa penelitian-penelitian di kampus biasanya kan, wah apa penelitiannya itu macam-macam ya. Mulai misalnya eh, kulit salak lah yang banyak atau kulit kacang. Nah, tapi pada kenyataannya ketika diaplikasikan misalnya di dunia industri, oh ngumpulin kulit salak itu susah ya. Oh berarti ini tidak efisien. Oh ngumpulin kulit kacang, siapa yang mau makan kacang? Oh berarti ini eh, tidak bisa kita ambil kulit kacangnya dari personal. Ini harus dari industri kacang atom misalnya. Jadi dari situ kita bisa menetapkan GMP. Oh, kulit kacang sama kulit salaknya nggak bisa kalau misalnya kita dari personal, tapi harus dari pabrikan-pabrikan pengolahan makanan. Itu baru kita tercapai dari sana. Nah, itu
awal dari GMP. Mungkin lanjut Ibu. Nah, cakupan GMP ini meliputi apa? Meliputi tata letak ruang produksi, kemudian keamanan, keselamatan kerja, SOP-nya, perawatan alat produksi, pengawasan, SDA-nya, sama jenis kualitas alat produksinya. Nah, yang pertama, cakupan GMP tentang tata letak ruang produksi itu tadi harus dilakukan dengan riset. Misalnya kalau di dunia atsiri, meletakkan boiler, kemudian kettle dan kondensor, itu kita harus tahu letaknya, di mana meletakkan boilernya. Dengan kita tahu tata letak ruang produksinya yang baik, kemudian efisien, kita bisa terkait atas keselamatan kerjanya. Misalnya boiler harus ditaruh di luar, tidak di dalam ruangan tertutup. Kalau di ruangan tertutup, asapnya dari pembakaran seperti apa gitu, makanya harus kita taruh luar. Nah, itu tata letaknya. Kemudian pipanisasinya, oh ini jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh berarti nanti volume uapnya akan berkurang dan sebagainya. Maka tata letak ruang produksi itu menjadi penting sehingga apa? Supaya efisien dalam bekerja. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman nanti juga ke industri-industri lain juga, ya, itu kalau di pabrik biasanya ada kalau lantainya harus dengan epoksi. Kenapa harus dengan epoksi? Oh, ternyata selain keselamatan kerja, efisiensi itu juga untuk eh, tahan bahan-bahan kimia. Nah, biasanya juga kalau misalnya itu teman-teman juga akan menemukan lain kerja. Biasanya di kota-kota itu kalau misalnya lihat lihat di industri-industri ya, lantai hijau-hijau itu kalau lihat di YouTube atau di mana itu ada line kuning atau garis-garis kuning. Oh, di situ harus tempat kita berjalan kaki, di situ tempat menyimpan barang dan lain-lain sehingga memudahkan si pekerja atau manpowernya itu mengambil support sistemnya supaya produksinya tadi lebih efisien. Karena produk yang lebih efisien pada prosesnya itu akan menurunkan cost produksi. Kalau cost produksinya sudah turun, otomatis harga itu bisa dihemat lebih banyak dan harga bisa bersaing dengan yang lainnya gitu. Nah, itulah juga salah satu mengapa harga-harga produk-produk Cina itu lebih murah daripada produk-produk dari dunia lain. Karena apa? Karena efisiensi dari tenaga kerja Cina dan industri di Cina itu jauh lebih efisien dan lebih murah. Makanya mereka bisa bersaing. Sampai sini saya kecepatan ya? Enggak, Pak, bisa diikuti Aman ya? kecepatan. Oke. Nah, balik lagi tadi pada line yang garis-garis kerja tadi ada yang line kuning atau line merah. Merah itu menandakan bahaya atau biasanya itu ada dilewati uap atau panas. Nah, itu eh, digunakan untuk keamanan dan keselamatan kerja. Kalau di industri nanti teman-teman akan mengenal yang namanya K3 atau HSE. Jadi, teman-teman kimia kalau masih bingung nanti saya kerja di mana? Nah, selain laboratorium, teman-teman itu juga bisa melamar ke HSE atau Keselamatan Kerja dan Lingkungan. Itu ya. Itu nanti biasanya banyak sekali tuh pelatihan-pelatihannya ke sana. Kemudian standar operasional prosedur itu juga sama. Jadi fungsinya supaya misalnya di industri teman-teman itu ada pergantian shift atau pergantian orang atau orangnya mengundurkan diri, itu orang baru yang menggantikan itu sudah bisa langsung tahu standarnya seperti apa. Oh, saya untuk proses produksi misalnya untuk isolasi eugenol misalnya. Oh, yang dilakukan harus apa dulu? Oh, pembasahan dulu. Setelah pembasahan baru pemisahan dua fasa. Setelah itu baru pengasaman. Itu SOP-nya ditulis ya, ditulis dan itu dievaluasi biasanya setiap 6 bulan. Kemudian misalnya ada bahan baru, misalnya kalau selama ini hanya pakai NaOH, oh ternyata sekarang bisa pakai rutenium, ternyata lebih murah. Misalnya seperti itu SOP-nya bisa diganti. Jadi pada GMP atau Good Manufacturing Practice itu SOP bisa diganti-ganti sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, sesuai dengan bahan raw material yang ada dan bahan supporting yang ada. Selama masih ada
apa namanya harga yang lebih murah, kemudian distribusi dan transportasi lebih murah, maka bisa digunakan penggantian, termasuk SOP-nya diganti. Nah, setelah SOP-nya diganti, otomatis nanti dilatihkan lagi terhadap SDM-nya tadi, ya supaya supaya apa? Supaya eh, semuanya bisa menjalankan SOP-nya. Nah, kemudian perawatan alat produksi. Nah, ini teman-teman ini juga harus apa namanya aware terhadap peralatan produksi. Setiap selesai produksi, peralatan produksi itu harus bersih. Jangan ditinggal, jangan ditinggal tinggal lagi apa namanya? Jangan ditinggal lagi ininya. Jangan ditinggal secara apa namanya? Sudah selesai, kotorannya nggak dibuang, tidak dibersihkan itu tidak boleh ya. Karena dengan perawatan alat produksi yang baik, maka alat yang kita punya akan jauh lebih awet umurnya. Kemudian pengawasan dan pencatatan. Pengawasan dan pencatatan ini penting karena dokumentasi ini kita bisa melihat. Misal contoh, ada nomor batch. Nomor batch itu termasuk pengawasan dan pencatatan. Jadi nanti kita tahu tuh siapa yang produksi di situ, siapa yang melakukan, siapa operatornya. Jadi ketika terjadi kesalahan atau terjadi pencilan, maka bisa mengacu pada pencatatan dan kode produksi. Gitu. Kemudian sumber daya manusianya ini juga sama. Jadi harusnya di industri itu ada pelatihan-pelatihan yang rutin untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menyeragamkan dan menyamakan persepsi atas industrinya itu. Kemudian jenis dan kualitas alat produksi ini teman-teman juga harus tahu nih apa namanya eh, kalau misalnya eugenol atau minyak cengkeh itu tidak bisa kita gunakan aluminium karena dia akan memakan aluminiumnya atau korosif ya sangat korosif. Maka dengan mengetahui jenis bahannya kita bisa mengetahui jenis dan harus apa sih alat produksi yang kita gunakan itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bapak. Ada? Belum, Bapak. Belum ada lagi. Sebentar, tak pindah. Pinjam kunci mobil. Ada apa? Ya, ada pertanyaan? Nah, mungkin sekarang lebih agak tenang ya. Mbak Alma Suci, Belum ada pertanyaan, Pak. belum ada pertanyaan. Bisa dirangkum tadi yang dari awal? Satu, dua poin. Sakit, Bapak. Silakan. Jadi dalam perusahaan itu harus ada GMP agar salah satu karyawan yang bisa atau ahli dalam bidangnya ketika izin masuk itu suatu perusahaan dapat tetap berjalan. Nah, selama suatu perusahaan tersebut melakukan proses produksi itu setiap alatnya harus dibersihkan agar tidak ada kontaminasi dan dapat melakukan evaluasi untuk bahan yang digunakan seperti litium tadi bisa digunakan gitu Bapak. Oke, baru satu poin. Ada lagi yang lain? Mbak Dewi Puji? Mbak Dewi Puji ada? Mbak Desita? Mbak Desita ada?
Mbak Andin Natanelia, Naila, ada Mbak Andin? Tidak ada juga. Mbak Mega Putri, Ada Bapak. monggo silakan. Jadi pada produksi itu ada GMP atau Good Manufacturing Practice, yaitu cara produksi yang baik. Nah, ini adalah peraturan tentang cara untuk mencapai kualitas yang konsisten selama masa produksi. Nah, cakupannya ada tata letak ruang produksi, keamanan keselamatan kerja, SOP, kemudian ada perawatan alat produksi, pengawasan dan pencatatan, sumber daya manusia, dan yang terakhir jenis dan kualitas alat produksi. Oke, terima kasih. Mbak Putri Indah, ada Mbak Putri Indah? Tidak ada. Mbak Vika, Hadir Bapak. ya silakan Mbak Vika. Baik, jadi eh, GMP atau Good Manufacturing Practice ini merupakan peraturan atau cara produksi yang baik tentang cara untuk mencapai kualitas yang konsisten dalam suatu perusahaan. Nah, dalam suatu perusahaan itu harus menerapkan GMP di mana ada tata letak ruang produksi, seperti area kerjanya itu harus diatur secara efisien, seperti itu. Terus K3-nya seperti menggunakan APD dan lain sebagainya. Terus seperti lantainya tadi ada bagian yang boleh diinjak, ada yang tidak seperti itu. Lalu SOP perawatan alat produksi, pengawasan dan pencatatan sumber daya manusianya juga. Lalu jenis dan kualitas alat produksinya. Mungkin itu Oke, saja, Bapak. baik-baik. Terima kasih Mbak-mbak yang sudah menjawab. Yang tadi saya panggil dada, mungkin itu titip absen Bu Ika. J, Pak, siap. Kayaknya disambi dengan malam mingguan ini. Oh iya, enggak apa-apa. Ya, jadi biasanya GMP ini yang teman-teman ya, setiap perusahaan atau standar internasionalnya atau globalnya itu mereka kan biasanya menggandeng pihak ketiga untuk membuat yang namanya sertifikasi. Pernah dengar yang namanya ISO? ISO ya, ISO kan banyak sekali itu diminta ada yang ISO GMP itu macam-macam ada yang apa 14.000 sekian, 9.000 sekian. Kemudian kalau yang laboratorium khusus itu sekitar 17025, 14 sekian. Jadi untuk biasanya eh, apa namanya pabrik-pabrik atau industri-industri itu mengacu pada standar ISO dan mereka biasanya eh, menggunakan pihak ketiga untuk pemberian pemberian ininya, pemberian standarnya. Jadi supaya misalnya kita mau jualan tuh dipercaya sama buyernya, oh kita nih GMP-nya sudah ISO 9001 tahun 2000 sekian misalnya seperti itu. Jadi di sana standarnya itu walaupun itu masing-masing di perusahaan itu berbeda-beda, tapi acuan standar dan sertifikasinya itu biasanya diterapkan oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya ini macam-macam ya. Kalau misalnya yang internasional yang terkenal mungkin ada SGS, kemudian ada Control Union, kemudian ada EcoCert dan lain-lain. Jadi apa namanya? eh supaya supaya terlihat seragam di dunia internasional itu biasanya mengacu pada ini pada ISO. Tapi untuk perilaku bukan perilaku, untuk SOP-nya itu masing-masing perusahaan itu menggunakan kultur perusahaan itu sendiri seperti itu. Nah, kalau di dunia yang lebih modern lagi atau yang sekarang-sekarang ini sudah di dunia digital, maka dari JMP ini sekarang itu masuk pada ERP namanya, sistemnya ERP. Wah, apa nanti dicari aja kepanjangannya ya, saya lupa. Tapi intinya
sistemnya itu mengatur kalau yang apa namanya, yang paling terkenal itu namanya SAP, nama programnya atau nama nama aplikasinya lah. Nah, cuman banyak sekali ya sekarang itu ada yang mungkin di Jember ada pernah dengar OODOO. Nah, itu juga ERP juga. Kemudian ada Hash Micro. Nah, isinya apa? Isinya juga sama seperti yang di dalam ini, cuman lebih terdigitalisasi. Nah, misal dari produksi sampai ke gudang itu semua ketahuan tuh stok dan segala macamnya itu eh, di era digitalisasi ini ada yang namanya ERP. Saya lupa nanti bisa dicari ya sistemnya sistem ERP. Oke, mungkin lanjut Bu. Ya, ini yang teman-teman lihat adalah salah satu perusahaan flavor fragrance terbesar di dunia, namanya Givaudan. Bisa dilihat ya di belakang itu, teman-teman bisa melihat itu garis-garis itu bukan tralis, tapi itu adalah pipa-pipa pipa-pipa penyaluran minyak atsiri yang nantinya misalnya mau dijadikan parfum Prada begitu. Nah, itu mereka operator tinggal memasukkan saja di komputer berapa mol masing-masing minyaknya, itu nanti akan apa namanya, langsung menyuntikkan secara otomatis dan itu menjadi stabil kalau secara aroma dan secara quantity. Bisa dilihat ya teman-teman ya itu eh, apa namanya, lantainya, tata letaknya, di mana harus meletakkan meletakkan apa, ini mixing tank yang di depan ini ya. Nah, tata letak ruang produksi ini itu bisa meningkatkan jumlah produksi. Kok bisa? Ya, dengan tata letak yang bagus itu kita bisa menempatkan stok, kemudian mengatur dan forecasting itu apa? Merencanakan produksi itu kita bisa bisa lebih lebih presisi dan lebih praktis dalam dalam produksinya, karena sudah kelihatan oh di sini ruangan produksinya, maka misalnya produksinya ini batch, maka apa namanya, hitungannya satuannya waktu. Kalau misalnya continuous, oh berarti ini bisa dalam volume bisa kita tingkatkan gitu ya. Nah, dengan tata letak ruang produksi ini kita bisa mengurangi waktu tunggu. Waktu tunggu apa? Jadi dengan tata letak itu kita misalnya kalau di dunia industri itu mengenal yang namanya first in first out raw material. Jadi mana barang yang masuk duluan itu yang digarap dan barang yang datang belakangan digarap belakangan, sehingga tidak terjadi apa? Sehingga tidak terjadi campur mencampur, kemudian tidak terjadi kok bosok duluan. Nah, itu yang terjadi ya. Kalau misalnya apa tidak ada konsep first in first out itu sering bermasalah terjadi. Loh kok ini kita ternyata punya raw material ini, kenapa nggak dipakai dari pertama? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, kemudian dengan kita mengatur letak ruang produksi yang efisien, itu kita meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Jangan misalnya narok bendo, narok gorok, apa segala macam di sembarang tempat sehingga nanti misalnya kesandung, ternyata kena gores dan segala macam. Nah, seperti itu. Kemudian jarak perpindahan barang atau bahan yang paling minimum sehingga kita bisa meminimalisir tidak bolak-balik. Kemudian kalau ngeranggih, ngambilnya lebih mudah gitu ya. Ngambilnya lebih mudah, kemudian lebih efisien dalam bekerja. Jadi misalnya bikin satu formula, ternyata yang satu harus ngambil di belakang gudang. Nah, itu kalau misalnya harus nyari-nyari lagi, maka menghabiskan menghabiskan apa namanya waktu sehingga produksinya molor. Ya, terus kemudian ada memperlancar aliran kerja, nah sama fleksibilitas. Misalnya terjadi kebakaran, nah itu kita bisa langsung cari di mana letak apar. Kemudian kalau misalnya terjadi tumpah, itu langsung bisa kita eliminir dan lain sebagainya. Jadi inilah pentingnya dari pengaturan tata letak ruang produksi pada good manufacturing practice. Ingat ya, teman-teman bisa lihat di situ kebersihan itu nomor satu, apalagi di dunia flavor, fragrance dan makanan. Itu kita tidak boleh ada kotoran, kemudian apa namanya, biasanya juga menggunakan seragam sehingga kotoran dari luar tidak bercampur dengan ketika kita proses. Nah, biasanya di dalam ruangan itu, tata letak ruang produksi itu ada yang namanya ruang antara. Kalau teman-teman pernah lihat di YouTube atau dimanapun, atau di Discovery Channel, itu masuk ke
masuk ke mana namanya, ke ruangan produksi itu biasanya didesinfektan terlebih dahulu, ada yang disembur pakai angin, ada yang harus apa namanya, cuci sepatu dulu seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang bapak ibunya sekarang sedang jadi relawan SPPG, ada yang buat MBG, nah itu kan masuk ruangan produksi harusnya ya, harusnya yang menurut ketentuan pemerintah itu kan harus menggunakan tutup tutup kepala dan lain sebagainya. Nah, itu ada ruangan-ruangan namanya ruangan antara dos untuk seperti itu. Termasuk sebenarnya di laboratorium kimia juga seperti itu. Nah, teman-teman di sini masuk lab kimia ada yang sambil bawa ceripeng, ada yang bawa ceripeng, bawa ciki gitu, es teh jumbo. Nah, itu jangan ya. Kalau di ruangan itu jangan bawa makanan karena takutnya seperti itu dilatih dari apa namanya? Dilatih pas masih kuliah nih. Jadi kalau yang masih bawa ceripeng, bawa es teh jumbo ke apa laboratorium, nah itu sebaiknya bukan dikurangi, dihilangkan ya kayak gitu. Mungkin lanjut Ibu. Ya, ini kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuannya jelas, keselamatan kerja itu melindungi para pekerja, kemudian menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien dan menjamin proses produksi berjalan secara aman. Nah, walaupun di setiap perusahaan itu biasanya juga ada yang namanya asuransi dan BPJS ketenagakerjaan atau BPJS produksi, tapi eh, seyogianya industri itu pasti menuntut zero accident di sana. Makanya di setiap industri itu di apa ya dikasih award zero accident, kemudian ada proper hijau, proper emas. Nah, itu juga masuk ke ranah kesehatan dan keselamatan kerja. Itu ya. Karena apa? Karena kadang-kadang itu SDM di industri itu sembrono. Jadi banyak sekali kejadian di Indonesia itu misalnya di Surabaya atau di mana yang letak-letak industri itu tangannya kegiles mesin penggiling, terus kepalanya ikut kegiles mesin penggiling itu banyak sekali terjadi. Karena apa ya itu tidak nggak teke itu apa? Tahu ya nggak teke ya? Eh nggak teke itu Memperhatikan. memperhatikan. Ah, tidak memperhatikan. Terus ngelamun saat bekerja gitu ya. Nah, termasuk juga eh, apa namanya kondisi psikologis psikologis teman-teman itu harusnya di industri itu juga juga di ini di dipantau oleh HRD dan atau personalia di sana ya karena hampir hampir dipastikan itu menurut penelitian 30-40% kecelakaan kerja itu dikarenakan sisi psikologis. Biasanya ya ngalamun mungkin habis diputus pacarnya dan segala macam tidak konsentrasi akhirnya tangannya kena gitu. Itu banyak sekali terjadi. Nah, kemudian juga eh, kasus-kasus yang terjadi itu banyak karena begini. Teman-teman di apa sumber daya manusianya itu sudah dikasih peralatan K3-nya, dikasih apa kaos tangan, kasih kacamata, kasih macam-macam, tapi mereka bilang panas, aduh nggak kulino, nggak ini, nggak itu, akhirnya mereka nggak pakai. Nah, waktu misalnya kejadian, aku nggak mau pakai Google lah, nggak mau pakai kacamata ini begini-begini. Nah, pas mereaksikan ternyata asam sulfatnya meledos, akhirnya kena muka. Nah, itu jadi kan apa namanya kejadian itu juga karena kelalaian dari teman-teman itu sendiri menganggap bahwa ah panas lah, aku kayak gini biasanya begini gitu kan. Apalagi kalau misalnya teman-teman lihat deh nanti kalau misalnya di tukang-tukang las itu yang cuman pakai sendal jepit segala macam, aku udah kulino begini ya, tapi kan banyak jadi kejadian itu kepotong gerinda, nginjak paku dan lain sebagainya. Nah, kemudian kontrol rutin peralatan ya kalau di minyak sini ada pengecekan tungku dan peralatan. Banyak sekali teman-teman selama saya apa namanya menggeluti dunia persilatan minyak asiri ini mungkin sudah di atas 20 orang yang meninggal karena kelalaian pada pengecekan. Mau meninggal maupun terjadi luka bakar. Itu biasanya seperti itu. Karena apa? Pengecekannya itu nggak pernah dicek. Padahal yang namanya peralatan apabila kita gunakan
setiap hari itu pasti ada penyusutan. Makanya kalau di dalam akuntansi itu ada di situnya ada depreciation atau penyusutan peralatan. Dan ini penting sekali, apalagi kalau misalnya itu dibakar ya. Orang kalau metal dibakar lama-lama itu akan getas. Ketika kita getas itu maka las-lasannya itu yang terjadi banyak kan di Indonesia itu tangki-tangki minyak atsir itu meledak karena tidak dilakukan pengecekan. Kemudian tidak dilakukan pembersihan secara rutin. Jadi lendutnya menumpuk, akhirnya dibakar lama-lama korosi. Ketika korosi, ternyata udah nggak kuat lagi, akhirnya meledak. Itu yang terjadi. Lebih dari 20 kasus yang pernah saya jumpai selama mungkin sekitar 20 tahun lah. Sekitar 20 sampai 22 tahun ini. Itu. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja ini penting sekali karena teman-teman ketika bekerja sudah ditunggu oleh keluarganya di rumah. Yang belum berkeluarga silahkan mencari keluarga. Ya, lanjut Ibu. Nah, ini ya yang tadi standar operasi prosedurnya tadi adalah serangkaian instruksi kerja yang tertulis ini dibakukan. Nah, bakunya itu masing-masing perusahaan yang seperti tadi saya bilang itu berbeda beda. Misalnya kalau contohnya ini yang di SOP bahan baku ya. Itu penimbangan penimbangan bahan baku basah, pengeringan, penimbangan bahan baku kering, kombinasi, penyimpanan dan masuk ketel penyulingan. Nah, ini bisa akan berbeda. Kalau ini misalnya ada pengeringan itu berarti biasanya adalah kayak nilam, kemudian ada pala itu menggunakan pengeringan. Tapi kalau serai bagaimana? Oh, kalau serai penimbangan bahan baku basah bisa langsung disuling. Ternyata begitu. Jadi, pengenalan raw materialnya teman-teman itu menentukan bagaimana SOP itu dilakukan. Misalnya contoh di penyulingan. Yang pertama cek kondisi ketel, pengisian air penyulingan, kemudian persiapan bahan bakar, memasukkan bahan baku, tutup ketel, pastikan rapat, kemudian start pembakaran tunggu, periksa penyulingan. Ya, ini SOP umumnya. Tapi gimana kalau misalnya itu terjadi shift? Misalnya begini, dari penyulingan pertama itu harus lanjut penyulingan kedua, maka SOP-nya itu dibuat berlanjut. Start pembakaran tungku itu sudah ditaruh di paling atas, dipindah ke paling atas. Tinggal nanti dicek kondisi ketelnya dari mana parameter-parameternya itu. Misal contohnya ada yang namanya manometer, kemudian termometer, kemudian ada safety valve. Nah, maka yang dicek ada di sana. Kemudian mengecek pengisian air penyulingan itu ada lihat bisa di side glassnya. Tapi pembakaran tungku ini sudah berjalan ya. Jadi tinggal kita mengeluarkan bahan baku kemudian masuk ke bahan baku. Nah, inilah standar operasional prosedurnya. Kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan gitu ya. Jadi kita bisa tahu memantau bahwa proses produksi kita itu efisien atau enggak, optimal atau enggak. Dengan kita tahu alur berpikirnya seperti ini, maka kita bisa bersaing atau bisa menerapkan operasional prosedur yang paling optimal. Nah, kembali lagi kalau sudah optimal, efisien, maka ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah di keuntungan atau marginnya akan lebih besar. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Mbak Naurah, Ariela, tidak ada juga. Baru malam mingguan. Taro Hadir, Tumora. Bapak. Oh, ada. Silakan, Mbak. Bisa direkap, Mbak Naura. Ada Mbak Naura? Oh, sudah tidak ada lagi. Mbak Zulfa? Ada Mbak Zulfa? Mas Rino? Tidak ada juga. Mbak Putri Fadila? Ada, Bapak. Monggo direkap tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, apa yang sudah didapatkan di sesi kedua?
Tata letak ruangan produksi yang baik berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penempatan area produksi, gudang bahan baku, dan peralatan tempat yang memperlancar alur kerja, terus bisa mengurangi waktu tunggu, serta mempermudah pengaturan stok dan perencanaan produksi berdasarkan hasil forecasting. Oke, good point. Terus penerapan GMP itu menentukan kebersihan ruangan produksi melalui penggunaan pakaian kerja, terus ruang sanitasi dan pencegahan kontaminasi. Terus K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja itu bertujuan untuk melindungi pekerja serta menjamin proses produksi berjalan aman dan efisien. Terus banyak kecelakaan kerja itu terjadi akibat kelalaian pekerja, terus kondisi psikologis yang kurang baik atau ketidakpatuhan dalam menggunakan alat pelindung diri atau APD. Baik, terima kasih Mbak. Mas Imron, ada Mas Imron? Tidak ada. Mbak Lady Anita ya? Iya, silakan Mbak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar putus-putus. Ya. Saya jelasin yang bagian mana? Mana aja? Yang bagian tata letak dulu. Tadi Oke. terdapat peningkatan jumlah produksi yang seperti misalnya yang dijelaskan tadi penempatan mesin, sesuai urutan, terus ada pengurangan waktu tunggu, penghematan penggunaan ruang, misalnya penataan mesin, terus meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Terus untuk ketiganya tadi tujuannya melindungi pekerja dan orang yang dalam kerja. Terus faktor utama ketiga itu ada peralatan lingkungan kerja sama pekerja. Untuk penggunaan alat APD itu ada sepatu kerja, sarung tangan, pelindung kepala, dan masker. Terus untuk SOP atau Standar Operational Procedure itu adalah serangkaian instruksi kerja tertulis. Itu ada SOP bahan baku seperti penimbangan penimbangan bahan baku basah, pengeringan bahan baku, penimbangan bahan baku kering, komu, komu, kominusi atau penghijauan ukuran bahan, penyimpanan bahan baku, dan memasukkan bahan baku ke dalam kettle penyulingan. Lalu ada SOP penyulingan, itu pemeriksaan kondisi kettle penyulingan, mengisi air untuk proses penyulingan, menyiapkan bahan bakar, memasukkan bahan baku ke dalam kettle, menutup kettle, melakukan pembakaran atau pemanasan tungku, lalu memeriksa pemantauan hasil penyulingan. Oke, terima kasih. Lanjut Ibu. Slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang tadi, perawatan peralatan. Nah, ini kalau di kimia namanya explosion ya. Jadi ada tekanan ke dalam yang itu menyebabkan meledak. Meledaknya itu kayak kalau teman-teman lihat kaleng Coca-Cola atau kaleng Sprite atau kaleng minuman apapun jenisnya, itu seperti diremek ke dalam. Padahal kan kadang biasanya kalau misalnya kita menggunakan tekanan, misalnya itu kan biasanya meledaknya hancur ke luar ya. Nah, ini ada apa namanya? Ada satu kondisi namanya implosion. Implosion itu meledaknya ke dalam remak. Itu bisa terjadi pada bejana-bejana bertekanan. Nah, ini terjadi biasanya karena ada perbedaan suhu yang sangat signifikan dan apa namanya? Ya ini ya suhunya itu berbedanya sangat sangat signifikan sehingga ini terjadi implosion itu. Nah, implosion ini terjadi banyak sekali memakan korban, teman-teman. Nah, biasanya kalau tutupnya itu tidak apa ya, tidak bagus, itu seingat saya paling jauh itu sekitar 500 meter terlemparnya. Dan itu cukup tinggi lepasnya. Kontrolnya untungnya itu tidak menimpa menimpa orang. Kalau menimpa orang ya itu bisa terjadi kematian. Nah, perawatan alat ini yang tadi saya ulangi lagi, perawatan alat itu sangat penting. Apalagi teman-teman nanti di punya basic kimia, ya itu kasih tahu teman-teman ini dirawat, jangan sampai kotor. Kemudian lihat umurnya, kemudian
dilihat juga dia masuknya alloy, masuknya aluminium, atau masuknya stainless steel. Terus ketika misalnya nanti ada bosnya nyuruh atau nanti teman-teman bikin usaha mau bikin kosmetik dari apa gitu, ternyata stainlessnya harus milih yang jenis apa. Oh, ternyata yang tidak boleh 201, SS201 tidak boleh dengan bahan A. Kemudian bahan bahan A tadi biasanya di 304 atau 316 SL. Nah, dari pengetahuan bahan tadi, teman-teman kimia itu bisa menyimpulkan dan mengambil keputusan bahwa oh, alat yang kita gunakan harusnya yang jenis ini. Gitu ya, teman-teman ya. Lanjut, Bu. Apunten. Nah, ini pencatatan. Jadi, kalau fungsinya pencatatan itu ini untuk membantu record record. Kemudian kalau misalnya catatan ini sudah banyak, itu biasanya kita sudah bisa melihat polanya. Melihat polanya seperti apa? Oh, ternyata kita bisa efisiensi di A, B, C, D, E. Kalau misalnya contoh di sini. Nanti misalnya dari nomor 1 sampai 10 itu antara berat badan sama nanti hasilnya itu bisa ketahuan nih yieldnya itu yang paling bagus yang seperti apa ya. Kalau teman-teman di skripsi itu kan ada pengulangan ya, duplo, triplo gitu kan. Nah, kalau di proses produksi ini karena misalnya harian dilakukan, maka teman-teman nanti bisa mendapatkan data yang paling efisien, misalnya menggunakan tekanan berapa. Oh, kalau bahan A menggunakan tekanan apa, tekanan ini, suhunya sekian gitu. Itu proses dari pencatatan. Jadi eh, dengan proses pencatatan tadi itu membantu menganalisa proses produksinya. Kita bisa mendapatkan pola, kita bisa mengetahui kontrol keseragaman bahan. Sama nggak nih bahan bakunya yang kita masukkan? Kalau bahan bakunya sama, kok yieldnya beda-beda? Oh, ternyata ini ada bahan baku yang dari daerah A. Oh, ternyata bahan baku yang kemarin masuk itu kadar airnya lebih tinggi daripada yang kadar air yang sebelumnya. Nah, itulah dari pencatatan-pencatatan ini menjadi parameter dan lama-lama nanti kita bisa menentukan polanya. Dan dari pencatatan dan dokumentasi ini kita bisa menetapkan SOP-SOP baru gitu ya. Oh, ini kalau pas eh, waktu masih SOP-nya yang A, oh ini kadar airnya masih 12 semua. Ternyata suatu ketika pernah kadar airnya 8, ternyata lebih efisien, maka SOP-nya bisa dirubah. Oh, kadar air yang bahan baku yang diterima ini harus yang 8%. Nah, itulah fungsi dari pencatatan dan recording gitu ya. Kemudian lanjut Ibu. Ini mungkin yang terakhir ya. Nah, jenis eh, dan kualitas alat produksi itu kalau nggak salah yang kanan atas itu ada di Jember itu, di Universitas Jember, di kimia kalau nggak salah. Nah, jenis dan alat kualitas produksi ya teman-teman bisa lihat macam-macamnya itu ya. Ada yang cuma pakai drum, ada yang pakai stainless, ada yang apa namanya, ada yang cuma pakai seng gitu. Jadi jenis dan kualitas alat produksi itu biasanya tergantung dari budget, ketersediaan barang sama apa namanya kualitasnya. Tapi kalau di industri itu biasanya diseragamkan dan itu apa namanya kita memang sudah mengacu. Kalau di dunia industri itu ada namanya ASTM, standar standar saya lupa panjangnya lagi deh. Tapi nanti cari aja ASTM itu masing-masing industri pasti ada ASTM-nya, ASTM sekian, ASTM sekian gitu. Termasuk misalnya di dunia pengujian juga ada. Nanti pengujian kayak rempah-rempah itu ada juga namanya apa saya lupa. AME atau apa begitu. Terus kemudian kalau di dunia atsiri itu ada eh apa namanya? FEO, FEO berapa ya saya lupa. Sama standarnya IFRA dan RIFM. Nah, dari standar-standar itu kita bisa membuat produk yang berkualitas dan standarnya sama. Nah, biasanya itu juga didukung oleh infrastruktur dan instrumen yang memadai. Sehingga apa? Sehingga misalnya kita didebat oleh buyer kita, oh ini sama kok, kita pakai sama-sama pakai GC. Kamu metodenya kayak apa? Oh metodenya seperti ini. Oh ternyata perbedaannya hanya di metode. Maka kita bisa sesuaikan itu. Jadi tidak ada tuh yang misalnya kalau kayak di orang Indonesia itu kan, wah yang sana tuh curang karena begini 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 gitu kan. Padahal itu hanya asumsi dari si orang yang menuduhkan itu. Padahal yang dari bayarnya ya sudah pakai instrumen, sudah pakai ini gitu kan. Kan di Indonesia banyak sekali itu yang apa namanya, oh barang saya ditolak begini begini. Padahal saya sudah begini. Nah, padahalnya itu
sebenarnya pada halnya itu dia tidak tidak mengacu pada standar tertentu. Sama misalnya di Indonesia itu juga terjadi misalnya, oh minyak atsiri nilam paling bagus itu yang dari Aceh. Oh nanti dulu parameternya apa? Atau minyak serehnya paling bagus dari Jawa. Ya nanti dulu parameternya apa? Nah, di dunia kimia atau dunia QC itu ada namanya parameter-parameternya. Kalau di minyak atsiri itu kita ada standar kimianya. Nah, standar kimianya kalau dinilam ada apa? Ada pacoli alkoholnya, ada pogostol, kemudian ada bulnesen, ada gurjunen itu ada ininya. Kemudian secara fisikanya putaran putaran optiknya seperti apa, indeks biasanya seberapa. Nah, itu ada parameter-parameter yang digunakan. Jadi tidak asal klaim punya saya terbaik, terbagus. Nah, kalau hanya untuk storytelling it's okay, tapi kalau untuk menentukan kualitas yaitu kita pasti menggunakan parameter-parameter. Nah, parameternya apa? Ya itu pakai instrumentasi yang sudah biasa kita hadapi teman-teman kimia apa? Ada GC, GCMS, ICMS, ICP-MS, LC, LC-MS, GC-MS, GC-MSO dan banyak sekali. Semakin ke sini semakin berkembang. Jadi kalau teman-teman di kimia harapan saya juga cari-cari tahu dong apa namanya instrumen-instrumen terbaru itu apa saja supaya apa supaya tidak ketinggalan zaman. Oh, boro-boro yang terbaru yang masih lama-lama aja kita jarang pegang. Nah, itu teman-teman ajukan saja, usulkan ke kampus apa namanya ada pelatihan penggunaan instrumen yang itu megang sendiri dan lain sebagainya. Atau teman-teman mengajukan magang di tempat yang memang itu boleh untuk apa namanya pegang GC dan lain sebagainya. Ya, itu saja mungkin karena ini malam minggu ya. Kuliahnya kita akhiri sampai sini, Bu. Mboten napa-napa. Nggak apa-apa, Pak. Ya, terima kasih banyak ini sudah disempatkan waktunya. Terima kasih kesediaannya sudah eh, repot-repot memberikan kami ilmu yang begitu berharga karena kami tidak tahu kondisi di industri. Eh, Mungkin diberi penutup singkat, monggo, Pak Ano. Penutupnya, guys, selamat bersenang-senang di kuliah kimia ya. Jadi eh, jangan dibayangkan kuliah kimia itu susah karena di setiap bab yang teman-teman pelajari itu menghasilkan uang, insya Allah. Jadi masuk kimia, apalagi mempelajari ilmu dasar itu bisa dipakai kemana aja. Mau di apa namanya di lapangan, di kantor ataupun dimanapun itu bisa kita gunakan. Apalagi kalau teman-teman tertarik entrepreneur ya, entrepreneur di kimia itu nggak ada habisnya. Misalnya kalau yang saya geluti ini cuman cuman sub distilasi tok, distilasi fraksinasi itu kan cuma satu bab aja distilasi. Teman-teman mungkin ada yang suka elektrokimia ya besok jadi tukang sepuh emas, tukang apa namanya elektroplating ya, suka ngekrom ngekrom itu kan banyak sekali. Jadi jangan berkecil hati, masuk jurusan kimia itu nggak salah jalan. Insya Allah itu ini ya tersesat di jalan yang betul. Mungkin itu aja, Bu Ica. Nggih, matur nuwun sangat atas ini apa sharingnya. Sebentar. Nggih, terima kasih banyak atas sharing dari Pak Ano untuk waktunya sehingga kita semua dapat memperoleh banyak ilmu mengenai good manufacturing practice di mana sebenarnya kami masih dalam tahapan good laboratory practice. Terima kasih banyak Pak atas ini Ya. sharingnya. Ya mungkin untuk kuliah hari ini kita akhiri. Kita tunggu kesediaan Bapak kembali untuk mengisi di kuliah praktisi berikutnya. Semoga sehat selalu Pak Ano. Sami-sami, Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar, Bu. Nggih, nggih, matur nuwun Pak. Oke. Baik, Ibu akhiri ya. Silakan bisa meninggalkan Zoom. Selamat malam minggu.